Oke, tema hari ini saya ambil. Saya mau tanya, mau tahu banget apa mau tahu aja? Mau tahu banget. Mau tahu banget. Oke, tema hari ini dengan sangat sederhana saya ambil tema. Sekali lagi saya mau tanya, mau tahu banget apa mau tahu aja? Mau tahu banget. Oke, tema hari ini saya ambil kecemburuan dalam hubungan. Loh bang, kenapa kok temanya kecemburuan? Kan hari ini kan tema Natal. Karena Tuhan itu cemburu, amin. Banyak orang pelayanan Tuhan cemburu akan pelayanan, amin. Kenapa tema hari ini kecemburuan dalam hubungan? Dalam segala hal. Karena Tuhan itu Allah yang cemburu. Jadi kalau kita memilih salah satu dalam sebuah hubungan, dalam pasangan, itu hanya sekali. Amin. Maka firman Tuhan menjelaskan, harus jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana caranya kita biar tidak cemburu dalam sebuah hubungan? Yang pertama mau tahu? Mau tahu nggak yang pertama? Yang pertama namanya jaga hati. Bilang jaga hati. Oh iya, dicatat ya, takutnya ntar saya tanya. Yang pertama, jaga hati. Kenapa dalam sebuah hubungan harus jaga hati? Kenapa orang sering banyak dalam sebuah hubungan suka cemburu? Karena orang yang cemburu itu tidak dewasa. Amin. Kenapa tidak dewasa dalam sebuah kecemburuan itu? Karena hubungan itu sangat penting. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Dengan jelas firman hari ini, kecemburuan orang bisa membuat kematian seseorang. Kenapa? Karena kecemburuan itu bisa membayangkan betapa kalau kita udah cemburu sama pasangan kita, akan mengandung hal yang kejahatan. Benar atau salah? Tetapi orang tidak cemburu dalam melayani Tuhan, itu tidak akan masalah. Amin. Makanya ketika kita cemburu, kita harus menahan yang namanya hati, jaga hati. Yang pertama kita harus jaga hati kita. Jaga hatimu dengan kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Ini masih saya kasih dasar. Amin. Belum firman. Yang kedua, emosional. Amin. Kenapa orang cemburu bisa emosionalnya gede, tinggi? Karena orang cemburu tidak bisa menjaga perasaan. Amin. Bisa melakukan hal kejahatan. Makanya yang pertama jaga hati, yang kedua emosional, yang ketiga paling penting itu kita harus berdoa. Amin. Untuk meredakan kecemburuan itu. Itu baru pendahuluan dasar firman Tuhan tentang kecemburuan. Apa yang dimaksud kecemburuan itu? Kecemburuan itu artinya kita harus benar-benar memahami bahwa kita jangan sampai mengalami kecemburuan terhadap pasangan kita. Cemburu boleh, tetapi jangan sampai keterlaluan. Amin. Kenapa orang Kristen itu cemburu dalam pelayanan? Karena orang Kristen tidak tahu bahwa kecemburuan itu sangat membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Kenapa dalam sebuah hubungan ada kata kecemburuan? Karena kecemburuan itu bersebar dengan kasih Tuhan. Amin. Mari kita buka 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Satu Korintus 13 ayat 4. Arianto ada masih di sini? Masih, oke. Kecemburuan membuat kita jauh dari Tuhan. Kenapa orang Kristen bisa cemburu?
karena amarahnya terlalu tinggi. Amin. Tidak bisa menguasai diri. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu tidak murah, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Kita garisi di 1 Korintus 13 ayat 4 itu, ia tidak cemburu. Amin. Bicara kasih itu jangan, kita boleh mengasihi pasangan kita. Saya nggak ngelarang. Saya sama pasangan saya selalu mengasihi. Dengan cara kita harus belajar pasangan kita untuk didewasakan. Amin. Jangan dikit-dikit ada masalah cerita kayak gitu. Tetapi kalau pasangan yang baik itu tidak pernah cemburu. Cemburu boleh. Itu dalam sebuah hubungan cemburu itu boleh. Tetapi kalau orang mau benar-benar melakukan firman Tuhan, tidak ada kecemburuan. Kenapa? Cemburuan itu membuat kita jauh dari firman Tuhan. Yang pertama kita harus jaga hati, yang kedua emosional, yang ketiga berdoa. Itu cara-cara mengeringankan kecemburuan. Ini baru masuk poin-poinnya. Kita buka satu ayat sebelum. Artinya cemburu itu boleh, tapi tidak boleh berlama-lama. Amin. Artinya bagaimana caranya kita tidak cemburu kepada pasangan kita? Yang pertama, Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada sorry ya.